Ya, Marsa, Anda masih di Kiat Sehat, masih bersama saya Lely Lenesi dan Dr. Diana Sarfasti, SPJP spesialis jantung dan pembuluh darah. Dan pada sore hari ini pemirsa kita membahas mengenai jantung koroner dan aktivitas fisik. Nah, tadi kita sudah bahas ya dokter ya mengenai aktivitas fisik apa saja yang diperbolehkan dan bagaimana cara mendeteksi untuk penyakit-penyakit jantung koroner ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini banyak sekali yang mengatakan bahwa jantung koroner ini adalah penyakit yang mahal, seperti itu dokter. Itu mahalnya di mana sih dokter? Iya, ketika seseorang sudah divonis ya, jahat banget ya ngomong divonis, enggak, sebetulnya bukan divonis, tapi dikasih tahu bahwa beliau ini mempunyai penyakit jantung koroner, sebaiknya memang berobat secara rutin. Karena penyakit jantung koroner dikatakan bisa sembuhkah? Itu sembuh itu bukan sembuh hilang penyakitnya, seperti penyakit flu hilang, sembuh hilang. Kalau penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung, penyakit yang bersifat kronis. Kronis itu akan ada terus apabila tidak dicegah. Jadi ketika seseorang dikatakan Anda mempunyai penyakit jantung koroner, obatnya harus terus-menerus dan itu diberikan seumur hidup supaya tidak kambuh atau tidak menimbulkan komplikasi. Nah, makanya jadi mahal karena obatnya seumur hidup harus dan minum obat terus ya dok ya? Terus gitu. Baik. Dan apakah kalau hanya mengatur emosi ataupun pikiran-pikiran yang mungkin di dalam keluarga terjadi dan di luar keluarga, pekerjaan mungkin seperti itu aja sudah cukup atau tidak dokter ya? Itu nanti memikirkan hal-hal itu bisa jadi penyakit jantung gitu maksudnya. Ya, karena kalau mikir aja nggak apa-apa, tapi kalau sudah jadi stres, terus depresi, nah itu bisa memicu terjadinya penyakit jantung koroner. Kenapa begitu? Karena orang kalau stres atau depresi itu pembuluh darahnya cenderung untuk menyempit. Penyempitan itu kemudian daya tahan tubuh menurun, kemudian mudah timbul radang. Timbul radang itu nggak cuma di gigi, tapi bisa juga di pembuluh darah jantung. Nah itu tadi yang memicu, kalau itu berulang, akhirnya timbullah penyakit di situ. Makanya stres, makanya jangan stres maksudnya. Harus itu harus sering tertawa. Happy. Happy. Baik, dan di sini ada istilah-istilah dari jantung koroner sendiri ya dok ya, yang dimana di sini bahwa prevensi dan rehabilitasi kardiovaskular. Nah itu apa sih dok sebenarnya? Kalau prevensi udah ini ya, sering ya kita dengar prevensi. Prevensi itu bahasa ininya artinya adalah pencegahan. Baik. Kalau rehabilitasi itu pemulihan. Sedangkan kardiovaskuler, kardio itu jantung, vaskuler itu pembuluh darah. Jadi mencegah supaya tidak terjadi penyakit jantung koroner atau penyakit jantung. Nah, ini adalah ini apa dok? Nah, ini adalah pasien-pasien yang akan kita atau yang akan mengikuti program rehabilitasi jantung. Jadi ini contohnya adalah pasien yang ingin ikut rehab jantung. Pasiennya ini sudah punya penyakit jantung koroner ya. Baik. Kemudian kita periksa dulu tadi sebelum melakukan olahraga, sebelum melakukan aktivitas fisik kita periksa dulu kondisinya. Kemudian setelah aman untuk beliau itu direkam jantung segala itu. Setelah aman baru kita lakukan tes dulu sih sebenarnya. Ini tahapan-tahapan untuk memulai rehabilitasi jantung untuk pasien-pasien yang udah punya sakit jantung. Jadi ini sebetulnya gambaran dari rehabilitasi jantung, pemulihan. Kalau nggak punya sakit jantung bisa ikut rehab nggak dok? Nggak bisa. Nggak bisa ya dok karena ya? rehab adalah pemulihan. Baik. Dan ini gerakan-gerakan yang mungkin ini contoh gerakan-gerakan pemanasan. Jadi kalau mau olahraga itu nggak boleh langsung olahraga langsung. Jadi olahraga lari atau jalan langsung nggak. Tapi harus selalu dilakukan pemanasan. Nah ini contohnya kita lihat di sini ketika beliau dites. Dites jalan selama 6 menit. 6 menit jalan itu dia nggak boleh berhenti. Sekuat-kuatnya, semampunya dan direkam di dadanya itu rekaman jantung selama beliau itu berjalan. Jadi selama berjalan itu kita pantau jantungnya gimana, kita rekam listrik jantungnya. Jadi aman gitu. Kalau misalnya ada sesuatu ya kita hentikan.
jadi gitu. Lalu apa ada perbedaan antara penderita penyakit jantung koroner yang satu dengan yang lain akan kemampuannya berolahraga atau melakukan aktivitas seperti itu? Sangat-sangat berbeda. Jadi dosis latihan untuk penderita yang A sama penderita yang B akan berbeda, tapi prinsipnya sama. Berbedanya tergantung dari situasi, kondisi dia, penyakit jantung koronernya seberat apa, sudah menimbulkan komplikasi atau tidak, kemudian usia juga pengaruh banget. Jadi kalau usia sudah sepuh ya, udah tua, tentu akan berbeda dengan dosis yang diberikan pada usia muda, karena usia tua mungkin kakinya udah sakit, mungkin udah ada penyakit lain. Ini mungkin menimbulkan satu pertanyaan ya dokter ya, bahwa apakah ada kemungkinan bahwa generasi yang masih muda ini mengalami penyakit jantung koroner? Iya, saya sangat prihatin karena sekarang ini trennya kok tren jelek ya, tren mode gitu ya. Baik. Ini trennya semakin muda aja tuh yang kena penyakit jantung koroner. Saya pernah ketemu pasien usia 28 tahun sudah kena penyakit jantung koroner, laki-laki, beliaunya ternyata perokok. Jadi mungkin merokok faktor utamanya seperti itu ya dok ya. Jadi memprihatinkan sih, sangat memprihatinkan. Pada normalnya kira-kira di usia berapa dokter? Karena ini dulunya dianggap penyakit degeneratif ya, penyakit orang tua. Jadi dulu timbulnya rata-rata usia 60 ke atas. Nah sekarang kok malah umur 28 sudah ada. Baik, mungkin tingkat stresnya yang tinggi seperti itu ya dokter ya. Mungkin bisa. Baik, dan ini kira-kira apa sih dok yang perlu kita lakukan? Misal saya ya, bukan saya lah ya, semoga bukan ya. Nah, misalnya terdeteksi penyakit jantung koroner seperti itu, apa yang harus dilakukan pertama kali seperti itu? Terdeteksi kan berarti udah ke dokter, ya berarti beliaunya udah ke dokter. Kalau udah ke dokter ya harus nurut kata dokter, minum obat teratur, stop merokok, susah ya katanya, tapi harus. Kemudian kalau misalnya ada diabetesnya dibetulkan juga, jadi harus ke dokter penyakit dalam juga. Kalau misalnya ada obesitas atau kegemukan, ya berat badannya diturunin. Jadi prinsipnya adalah faktor resiko tadi diturunkan, jadi dikendalikan, jangan sampai faktor resiko tadi memperparah penyakit jantung ya. Baik, dan itu tadi kan kita sudah lihat ya dok ya, bagaimana cara mengukur ya dok ya, bagaimana sih kemampuannya. Itu tadi sih, itu adalah yang tadi tampak di layar TV, itu adalah olahraga yang cukup aman untuk penderita penyakit jantung. Tapi sekali lagi, sebelum melakukan olahraga tadi, seperti sepeda atau treadmill, harus dites dulu. Harus dilihat dulu dan harus dikonsultasikan dulu ke dokter spesialis jantung sebelum melakukan itu. Baik, dan apakah perlu setiap mau berolahraga bagi penderita jantung koroner harus berkonsultasi dengan dokter? Sebaiknya begitu. Jadi artinya datang dulu, kita tes dulu semampu apa, supaya ketika berolahraga itu jangan sampai terjadi serangan jantung. Jadi nanti dosisnya atau olahraga yang kita pilihkan adalah olahraga yang tidak sampai menimbulkan serangan jantung. Karena ketika kita tes dengan tes treadmill misalnya, itu akan tampak kok. Kalau dia mau serangan jantung tuh tampak. Jadi di rekam jantungnya itu akan kelihatan gambaran kekurangan oksigen. Jadi kita akan berikan dosis sebelum gambaran itu nampak. Jadi di bawahnya ini nanti. Baik, dan kita akan bahas lebih banyak ya dokter, karena ini semakin menarik saja pembicaraan kita mengenai jantung koroner. Jangan kemana-mana, pemirsa, tetap di Kiat Sehat.